Pemirsa, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) paling besar mendapatkan dukungan masyarakat dan berpeluang kembali memenangkan kontestasi pemilihan legislatif pada pemilu tahun 2024. Berdasarkan hasil survei Indobarometer yang dilangsungkan sejak tanggal 9 Januari hingga 15 Januari 2020 terhadap 1.200 responden, PDIP mendapat dukungan terbanyak yakni 24,8%. Partai baru tapi lama. Lama tapi baru, begitu ya. Berdasarkan hasil survei Indobarometer yang dilangsungkan pada tanggal 9 Januari hingga 15 Januari terhadap 1.200 responden, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat dukungan terbanyak, yakni 24,8%. Nilai tersebut terpaut jauh dengan posisi kedua yang diperoleh Partai Gerindra dengan perolehan 14,8%. Kemudian posisi ketiga didapat Golkar sebesar 8,1%. Selanjutnya berturut-turut PKS 7,8%, PKB 5,6%, Demokrat 5,5%, dan 10 partai lainnya dengan perolehan di bawah 5%. Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Kodari minggu kemarin mengatakan jika hal tersebut merupakan sejarah baru bagi demokrasi di tanah air, karena PDIP mencetak kemenangan 3 kali berturut-turut dalam kontestasi perebutan kursi legislatif di DPR, yakni tahun 2014, tahun 2019, dan jika terjadi tahun 2024. Kodari menjelaskan ada 5 alasan utama publik menentukan pilihannya terhadap partai politik. Pertama, kerja partai yang bermanfaat bagi masyarakat sebanyak 20,6%. Ketokohan atau kader partai pada posisi kedua sebanyak 20,4%. Sementara kedekatan dengan rakyat hanya 7,3%. Hasil survei tersebut menurut Kodari menjadi peringatan bagi partai yang akan bertarung pada pemilu tahun 2024 mendatang, terutama terhadap partai-partai baru. Sementara itu, menanggapi hal tersebut, politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengatakan, kader PDI Perjuangan tidak berjuang untuk meningkatkan elektoral partai, namun untuk kepentingan rakyat sebagai pemilih. Jadi kalau bicara pilihan partai politik per hari ini yang paling tinggi masih PDI Perjuangan, kemudian ada Gerindra dan ada Partai Golkar. Jadi ada peluang bagi PDI Perjuangan untuk katakanlah menang 3 kali berturut-turut atau hat-trick, dan tentu saja kalau itu terjadi merupakan sejarah. Dan kalau melihat tren belakangan ini memang tantangan bagi partai baru akan lebih relatif berat. Pertama, PT-nya akan meningkat. Yang kedua, seperti tadi saya uraikan, kalau dulu itu tiap pemilu ada 2 partai baru masuk DPR, tahun 2014 cuma 1, 2019 bahkan 0, tidak satu pun partai baru yang bisa masuk. Kita sudah mendengarkan bagaimana Partai Gelora maupun PSI nanti akan harus berjuang lebih keras pada pemilu 2024 yang akan datang. Itu temuan-temuan pokoknya. Bagi kami, ya, tugas utama dari partai politik ya terus bekerja untuk rakyat, kemudian kader-kader yang dipercaya baik di legislatif, daerah maupun pusat, di eksekutif, daerah maupun pusat, ya bekerja untuk kepentingan rakyat tadi dan menyatu dengan masyarakat. Survei Indobarometer mengambil sampel dengan metode multi-state random sampling dan dengan margin of error sebesar plus minus 2,83% dan tingkat kepercayaan sebesar 95%. Luri Pusma, JAK TV.